Bapak, Ibu, serta teman-teman kelas 5B, reguler 2, Fakultas Hukum Universitas Patimura, sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh dosen Ibu Nur Fadila terkait dengan tugas yang diberikan, maka saya James R. Salutero, NIM 2019-21548 akan mempresentasikan tugas yang telah saya buat dengan judul hubungan komponen sistem peradilan pidana di Indonesia antara kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat. Sistem peradilan pidana. Istilah sistem peradilan pidana atau criminal crime system menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan atau interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system. Open system merupakan yang di dalam gerakan mencapai tujuan jangka pendek atau resosialisasi, jangka menengah pencegahan kejahatan, maupun jangka panjang atau kesejahteraan sosial, sangat berpengaruh oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface, yakni interaksi, interkoneksi, interdependensi dengan lingkungannya dalam peringkat masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri, atau subsystem of justice system. Pengertian sistem peradilan pidana menurut ahli. Yang pertama, menurut Marjono Eko Sudiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana atau criminal justice system adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menurut Remington dan Ohlin, sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana adalah suatu sistem yang merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial. Tujuan sistem peradilan pidana menurut Marjono Eko Sudiputro. 1. Untuk mencegah masyarakat menjadi objek korban. 2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Asas-asas peradilan pidana. 1. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. 2. Asas praduga tak bersalah. 3. Asas oportunis. 4. Asas pemeriksaan peradilan terbuka untuk umum. 5. Asas semua orang-orang diperlakukan sama di depan hakim. 6. Asas tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum, serta 7. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.
Komponen sistem peradilan pidana Indonesia. Pasal 1 angka 6 huruf A Kitab Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. Pasal 1 angka 8 Kitab Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini, serta berdasarkan pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Penasihat hukum adalah seorang yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum kepada masyarakat. Tugas pokok lembaga subsistem peradilan pidana. Kepolisian sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tersebut, kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga pemasyarakatan. Menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan, dinyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan atau disingkat lapas adalah tempat untuk melaksanakan pemindahan narapidana dan anak didik permasyarakatan. Pengadilan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tersebut dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana, tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Masih dalam tugas pokok lembaga subsistem peradilan pidana, yakni kejaksaan, yang pertama, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidik dari penyidik dan atau penyidik pembantu. Yang kedua, membuat surat dakwaan. Yang ketiga, melimpahkan perkara ke pengadilan. Yang keempat, melakukan penuntutan. Yang kelima, menutup perkara demi kepentingan hukum, melaksanakan penetapan hakim, serta mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan, atau penahanan lanjut, atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan ke penyidik. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, dan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4, dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. Tugas advokat atau pengacara sebagai salah satu pilar penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Dan sebagai perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tahapan proses peradilan pidana menurut sistem peradilan pidana di Indonesia. Yang pertama, kita mulai dari penyelidikan dan penyidikan, kemudian dilanjutkan kepada penuntutan, kemudian ke pemeriksaan di sidang pengadilan, dan yang terakhir, pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan. Tahapan proses peradilan pidana menurut sistem peradilan pidana di Indonesia. 1. Penyelidikan dan penyidikan. Di dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana dibedakan antara penyidik dan penyelidik. Ini terbukti pada pasal 1 butir 1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyelidikan adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan yang termaktub pada pasal 1 butir 4. Di dalam pasal 1 butir 2 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Di samping fungsi penyidik, Kitab Undang Hukum Acara Pidana mengenal pula fungsi penyelidikan yang dalam pasal 1-5 dirumuskan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan ataupun penyelidikan merupakan tindakan pertama-tama yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyelidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Untuk itu, harus segera diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan. Benarkah telah dilakukan suatu tindakan pidana, dan jika iya, siapa pembuatnya. Masih dalam tahapan proses pidana menurut sistem peradilan pidana di Indonesia, yakni yang kedua adalah penuntutan. Setelah penuntut umum menerima hasil penyelidikan dari penyidik, ia segera mempelajari dan menelitinya. Dan dalam waktu 7 hari, wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal ternyata hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum yang termaktub pada pasal 138 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan. 3. Pemeriksaan di sidang pengadilan. 1. Penetapan sidang panggilan. Penetapan sidang dan pemanggilan apabila pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum dan berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk wewenangnya. Ketua Pengadilan Negeri kemudian menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut, dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang sesuai dengan pasal 152 ayat 1 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Dalam menetapkan hari sidang tersebut, hakim memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk datang di sidang pengadilan yang sesuai dengan pasal 152 ayat 2 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Pembuktian. Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif atau negatif wetalik. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa pasal 183 Kitab Undang Hukum Acara Pidana menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 4. Pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan. Syarat-syarat alat bukti petunjuk adalah 1. Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. 2. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi. 3. Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi persidangan. Dan itu termaktub pada buku karangan M. Yahya Arhab tahun 1993 halaman 317. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa ada yang diberikan di dalam ataupun di luar persidangan. Pengakuan yang diberikan terdakwa di luar persidangan dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk. Fungsi dari pengakuan yang diberikan di luar persidangan tidak bisa berdiri sendiri. Fungsinya hanya dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk untuk menyempurnakan alat bukti yang lainnya, atau dengan kata lain, untuk mencukupi dan menetapkan keterbuktian kesalahan terdakwa. Putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang pertama adalah lepas dari segala tuntutan hukum atau onslag van allerlei vervolging. Yang kedua, putusan bebas atau vrijspraak
vonis, dan yang ketiga pemidanaan atau federal ordering. Upaya hukum. Dalam upaya hukum ada 3 jenis. Yang pertama adalah banding. Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan. Yang berikut kasasi. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan tinggi, dan para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung. Verset merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan negeri. Kesimpulan, sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukung, yang di dalamnya ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat, yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan atau totalitas, berusaha mentransformasikan masukan atau input menjadi keluaran atau output yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana, yaitu melakukan resosialisasi kepada pelaku tindak pidana untuk jangka pendek, pencegahan kejahatan untuk jangka menengah, dan kesejahteraan sosial untuk jangka panjang. Untuk itu perlu adanya keterpaduan dalam pelaksanaan penegakan hukum di kalangan subsistem atau integrated criminal justice system. Adapun proses peradilan pidana menurut sistem peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan. Demikian hasil kerja daripada saya, James Ricardo Salutero. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih.